langsung Tuhan. Maka dari pengalaman itu Bapak Ibu kami tidak kaget. Kalau dalam masa-masa pelayanan ini masih ada ujian. Kenapa? Karena dulu juga Tuhan sudah pernah uji kami kok. Tapi Tuhan izin, tapi Tuhan tolong juga kami bisa lulus. Apalagi dengan ujian yang ada hari ini. Yang kedua, Roh Kudus bagi kita yang percaya. Membangun hubungan kita dengan Allah. Atau sebaliknya, Roh Kudus itu juga membangun hubungan kita. Ya, hubungan Allah dengan kita dan juga kita dengan Allah. Mari kita lihat ayatnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Apa artinya ini Bapak? Ya, kita bisa didiami oleh Allah atau kita bisa menjadi anak Allah. Sekali lagi harus saya ingatkan istilah anak Allah yang saya sampaikan di sini bukan hanya sekedar klaim sepihak, tapi ini dari Tuhan, yaitu dengan bertobat terima Yesus. Kita ini bisa menjadi anak Allah artinya apa? Memiliki jaminan penyertaan pemeliharaan Tuhan di dunia dan masuk surga. Itu tidak lain, tidak bukan dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 18. Itu hanya lewat satu pintu. Hanya lewat satu jalan Bapak Ibu. Yaitu melalui roh kudus. Maka itu saya katakan 2 minggu lagi. 2 minggu lalu Bapak Ibu. Banyak orang menyepelekan. Menyepelekan, merendahkan, bahkan menolkan peranan roh kudus. Banyak. Dan itu sangat terlihat di dalam pengajaran khotbah-khotbah yang diajarkan di dalam satu gereja atau dalam satu pelayanan. Dan itu akan tercermin juga dari kehidupan pendetanya. Maka saya katakan, Bapak, kalau pendetanya masih suka merokok, mau membuka, itu udah pasti tuh. Dia nggak paham Roh Kudus dan tidak mengerti apa peran Roh Kudus dalam hidupnya. Maka tindakan perilakunya ya jauh dari Tuhan. Dan itu juga menjadi sebab penyebab. Kenapa dia tidak terlalu mementingkan pengajaran tentang pentingnya, mahalnya, ya pengenalan terhadap Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu makanya sebenarnya gereja-gereja Tuhan sebagian besar ya beribadah tanpa tanpa peranan dan kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan hamba Tuhan? Melayani Tuhan tanpa peranan Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Terjadi kekeringan rohani. Nah, kita lihat contoh Roh Kudus membangun hubungan dan komunikasi kita dengan Allah. Yang pertama dalam Roma pasal 8 dan 26. Roh membantu kita dalam kelemahan. Roh membantu kita dalam kelemahan. Artinya apa Bapak Ibu? Seseorang hamba Tuhan tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan dengan maksimal. Kalau orang itu belum didiami oleh roh Allah dengan cara bertobat ke Yesus. Sehebat apapun kita punya pengetahuan teologi, sebanyak apapun keterampilan atau keahlian yang kita punya dalam melayani Tuhan tanpa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, sia-sia itu cuma. Artinya apa? Pengetahuan teologi, keterampilan dan pengalaman melayani itu tidak ada kuasanya. Karena dalam diri kita belum ada peran dan pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada kuasanya. Untuk itulah kalau orang katakan, lo kok banyak Pak Pendeta ini kok garing ya? Nggak aneh itu. Nggak aneh. Karena kehadiran roh Allah dalam diri si pengkhotbah belum ada. Karena dikatakan roh itu membantu kita dalam kelemahan.
Kenapa sulit para pendeta-pendeta menjauhkan diri dari kebiasaan merokok, mengkonsumsi miras, dan lain sebagainya? Karena roh Allah belum ada dalam hidup orang itu. Saya berharap kita semua di sini, Bapak Ibu, kita pastikan roh Allah sudah ada dalam diri kita dan salah satu indikasi atau tandanya. Kita tidak perlu lagi ada keterlibatan dalam mengkonsumsi miras, rokok, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Itu buktinya berarti roh Allah sudah sungguh-sungguh nyata dalam hidup. Kita lihat contoh. Roh Kudus membangun hubungan dan komunikasi kita dengan Allah. Salah satunya dalam hal berdoa. Roh Kudus, kalau kita sudah bertobat terima Yesus, kita dengar Roh Kudus memimpin dan mengarahkan hati kita, maka Roh Kudus itu akan mengajari kita, akan membimbing kita dalam mengkomunikasikan setiap pokok doa pergumulan kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, seleksi pokok-pokok doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan sudah diseleksi Tuhan lewat Roh Kudus dalam hati kita. Apakah doa yang kita naikkan itu sifatnya kebutuhan atau keinginan? Itu langsung, kalau langsung Roh Kudus ingatkan, jangan yang itu ya, itu keinginan tuh. Ganti, kebutuhan yang kau doakan. Nah, di sini dalam Roma pasal 8 ayat 6 memang dikatakan roh sendiri berdoa untuk kita. Artinya Bapak Ibu, bukan Roh Kudus berdoa kepada kita, bukan. Tapi arti dari roh sendiri berdoa untuk kita artinya lah Roh Kudus membantu kita maksudnya. Ya, Roh Kudus membimbing kita, mengajari kita, mengarahkan kita, mengungkapkan, menyampaikan kalimat demi kalimat dari doa-doa permohonan kita. Itu arti dari roh sendiri berdoa untuk kita ya. Jadi jangan sampai salah memahami. Maka itulah menjadi penting. Waktu kita berdoa Bapak Ibu, pastikan kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Sebelum kita berdoa, pastikan kita sudah mengalami pertobatan dan kelahiran baru kepada Kristus. Karena peran disitulah nanti akan kita lihat bagaimana Roh Kudus itu membimbing kita, mengajari kita dalam menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan. Contoh yang kedua. Dalam Efesus pasal 1 ayat 17, roh hikmat dan wahyu. Ini juga diberikan Roh Kudus kepada kita. Artinya apa? Hanya orang yang telah bertobat tidak secara pribadi, dia dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, mudah memahami firman Tuhan semudah. Itu juga dia dapat mempraktekkan dan melakukannya. Kenapa sih dari zaman PR sampai zaman zaman sekarang begitu masif ajaran-ajaran sesat? Karena rata-rata mereka itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus dan tidak didiami dan diarahkan oleh Roh Kudus dalam memahami dan mengerti firman Tuhan, apalagi menafsirkan dan juga apalagi menghidupi. Sehingga pemahamannya, pengertiannya, tafsirannya tentang Alkitab menjadi salah. Menjadi salah. Karena roh Allah belum ada dalam dirinya. Kenapa Tuhan begitu luar biasa mengkritik orang-orang Farisi? Padahal orang-orang Farisi pasti memahami, menguasai di dalam kepala seluruh isi Alkitab. Tapi nol dalam tindakan dan perbuatan. Apa sebab penyebabnya? Karena di dalam diri, dalam hidup orang-orang Farisi itu belum ada Roh Kudus. Artinya mereka belum mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama. Kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen? Sih, Bapak Ibu. Menguasai betul. Menghafal setiap kita demi kita dari kita PL dan PB. Tapi hidupnya tidak pernah berubah dan bertobat. Tidak lain, tidak bukan. Karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus alias belum dikuasai, dipimpin, dan dikendalikan oleh. Maka di kampung saya dulu, Bapak Ibu, kalau orang yang rajin baca Alkitab itu dikasih panggilan Bibelon. Kalau dalam bahasa Alkitab jadi orang Farisi.
Karena minim pertobatan, ya. Sehingga orang katakan, nah ini enggak ya ini orang Parisi. Dalam bahasa Batak, bibelon. Karena orang itu belum mengalami pertobatan pada Kristus. Dan nggak usah jauh-jauh. Banyak sekarang lulusan sekolah teologi ya. Banyak. Baik yang gelarnya palsu, lebih banyak lagi. Bapak Ibu. Tapi nggak ada pertobatan. Nggak ada perubahan. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga firman yang mereka ketahui hanya sebatas jadi pengetahuan. Tapi tidak mengubahkan, tidak memperbaharui. Dan itu juga kan ada banyak di dalam kehidupan jemaat. Hafal firman Tuhan. Apalagi kalau kita orang Kristen ini kan bulan Desember hari perlombaan menghafal ayat Alkitab. Bulan Desember. Karena kita sudah terbiasa mendidik anak-anak itu sejak sekolah minggu kan Bapak Ibu. Maka bulan Desember itu minggu pertama sudah terjadwal itu. Natal sekolah minggu. Mulai dulu Natal PAUD lah, TK, SD, SMP, SMA. Sampai Natal lansia. Ditutup nanti dengan Natal gabungan. Semua orang berbondong-bondong berlomba-lomba untuk pamer setiap Alkitab yang sudah dia persiapkan dia hafal. Dan sering jadi pertanyaan, adakah pertobatan? Adakah perubahan dalam diri orang yang menghafal isi Alkitab itu? Belum tentu. Mengapa? Karena belum ada pertobatan. Karena belum ada Roh Kudus dalam diri mereka. Maka firman itu hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan saja. Titik. Tidak sampai menobatkan dan mengubahkan. Kalau kita sudah didiami oleh Roh Kudus dengan bertobat tidak secara pribadi, Bapak Ibu, berbeda. Kita ditolong oleh Roh Kudus memahami firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Roh Kudus yang sama memampukan membuatkan kita melakukan firman yang sebelum kita ajarkan, sebelum kita khotbahkan kepada orang lain. Maka lengkaplah sudah. Kita diperlengkapi oleh Roh Kudus di dalam